5 universitas yang melakukan amnesti ini sudah ada ide baru, terobosan baru, karena upaya hukum sudah buntu, adalah mengajukan amnesti kepada Presiden. Gimana Pak Ginting, setuju? Ya, itu kan Presiden sebagai kepala negara. Ya. Jadi amnesti itu tentu kejahatan yang luar biasa yang pernah dilakukan. Ini masuk kategori itu boleh kalau memang kategori seperti terorisme, ya. Kalau untuk korupsi nggak bisa. OPM, gitu. Korupsi nggak bisa. Korupsi kan dianggap kejahatan luar biasa kalau oleh MPR. Ini sebagai suatu kejahatan yang dianggap suatu kejahatan yang luar biasa bisa. Tapi saya menyorotin ini, Bang. Jadi dalam sekarang itu ada kecenderungan di pasal tindak pidana korupsi itu menjadikan perbuatan administratif sebagai tindak pidana. Iya, betul. Nah, jadi kita lihat baru belakangan ini kita tahu juga kasusnya Pak Tom Limbong juga ada kasus seperti itu juga. Nah, jadi kita lihat ini sebenarnya Mardhani Hamaming ini kan pejabat publik. Ya. Dia melakukan tindakan administrasi publik yang memang kedudukan itu dilindungi karena dia memang mempunyai kekuasaan tersebut. Dan tidak ada kickback. Walaupun dianggap tadi itu adalah bisnis, kan itu kan bisnis, nggak ada kickback yang nyata-nyata diterima sebagai suatu pemberian. Ya. Nah, kalau kita mengacu kepada ini adalah murni perbuatan bisnis. Tadi sudah dikatakan, IUP itu yang katakan tadi, IUP itu kan permohonan. Permohonan yang dialihkan disetujui. Jadi pengalihan itu berdasarkan pemegang IUP dengan pembeli IUP, itu urusan bisnis mereka. Ya itu kan cuma pejabat cuma menyetujui atau mensahkan begitu saja. Jadi tidak ada kaitan dengan. Jadi Anda merupakan profesor hukum pidana yang ke-6 menyatakan putusan PK ini salah. Ada kekeliruan di dalam pengadilan tipikor tingkat pertama. Yaitu dia menilai tindakan administratif sebagai perbuatan pidana. Itu salah. Harusnya tindakan administratif itu dikoreksi dengan tindakan administratif. Makanya di dalam Undang-Undang Tipikor itu ada pasal 14, Bang. Kenapa dibikin pasal 14 itu? Karena pasal 14 itu dikatakan kalau dalam undang-undang lain dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, maka undang-undang korupsi berlaku. Artinya apa, Bang? Kalau ada undang-undang pertambangan, dia mengatur bahwasanya tindakan izin usaha tambang itu kalau disalahgunakan adalah tindak pidana korupsi. Maka yang berlaku bukan undang-undang tambang, tapi undang-undang tindak pidana korupsi. Tapi kalau tidak diatur, maka berlaku undang-undang tambang. Nah, pertanyaannya, perbuatannya ini diatur nggak sebagai tindak pidana korupsi dalam undang-undang tambang? Tidak. Nah, kalau tidak, pelanggarnya administrasi. Makanya yang berlaku adalah ketentuan undang-undang tambang, bukan ketentuan undang-undang tidak pidana korupsi. Kalau orang yang dianggap pemberi suap sudah meninggal, gimana hukumnya itu? Nah, jadi begini, Bang. Kalau orang pemberi suap sudah meninggal, pertama sekali kita tentukan dulu ini suap atau bukan suap. Kepentingannya apa? Karena setiap pemberian suap pasti punya motivasi. Kalau gitu kita lanjutkan dulu. Ini menarik ini. Karena kalau pelaku tindak pidana sudah meninggal, case close. Kalau pelaku sudah meninggal, kalau ini kan pemberi suapnya tapi yang diberi suap masih hidup. Ini sangat menarik dan ini merupakan suatu momen masukan kepada klien saya Pak Prabowo. Ini adalah terobosan. Pikirkan terobosan. Kalau PK sudah putus bagaimana? Sementara Maming ini dihukum 10 tahun penjara dan denda 110 miliar. Temu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.